Jadi karena si W ini sebetulnya mah bukan karena tidak puas. Dia orang munafik. Dia emang punya hobi gonta-ganti pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Hakim, ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Hadir bersama di sini di MNC TV, ucapkan salam. Yang pertama adalah Majelis Talim BKMM DMI Sumedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim At-Tauhid Bogor Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak di belakang juga sehat Pak, berdua aja Pak. Ya udah, makasih sudah hadir sini ya. Kalau dibahas tentang suami, saya jadi ada temen. Kalau enggak saya diserang nih. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Nih ada tahu. Ada sale pisang, ada bolu juga. Waduh, hatur nuhun Bu ya, ini oleh-oleh buat kami betul. Nanti dibagi-bagi oleh Mama ya Mah. Bolu nana teh warna-warni ta. Iya, ini kesukaan Mama nih. Ta eta. Itu bolu talus Mah. Katuangan anu ompong ceh. Empuk dari nini keterak. Oke, Mah, ini oleh-oleh sudah diterima, kita bacakan artikel ya Mah ya. Sok. Bu, ini ada artikel nih Bu. Istri selingkuh berkali-kali karena suami tak bisa penuhi keinginannya. Istri bilang, aku bosen banget, kata gitu. Ini kejadiannya katanya di Malaysia. Beredar sebuah akun di media sosial membagikan sebuah pengakuan anonim atau tanpa nama. Seorang wanita di Malaysia berinisial W. Ia berselingkuh dan terang-terangan mengatakannya. Seperti pengantin baru lainnya, W mengatakan dia awalnya senang bisa berhubungan intim dengan pasangannya. Namun, harapan tidak sesuai ekspektasi. W, sang perempuan ini mulai selingkuh dan berhubungan intim dengan banyak laki-laki. Jadi W mengaku merasa bersalah dan cinta pada suaminya masih ada. Dan melalui pengakuan sang istri ini, banyak netizen marah dan bahkan menimbulkan rasa takut pada beberapa orang untuk menikah di masa depan. Jadi karena si W ini sebetulnya mah bukan karena tidak puas. Dia orang munafik. Dia emang punya hobi gonta-ganti pasangan. Ya. Punten, kalau dia normal dengan dia menikah dengan seorang laki-laki setahun, apa sih yang kurang? Kan dia bilang soalnya nggak memuaskan, tinggal ngomong dong. Ibu punten, karena memang orang menikah, ibu lihat dalam Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian ini kebun, tempat kalian laki-laki berkebun dan bercocok tanam. Koma. Datang istri kalian dari arah mana kalian suka dengan gaya bagaimana, cuman kalian harus tahu etika dan tata krama. Jadi gaya berhubungan badan dalam ayat ini oleh Allah dikatakan silahkan mau gaya apapun. Tinggal ngomong bininya pengen gaya apa. Cuman kata Allah gulnya di lubang depan. Jangan ikut robot gedeg. Itu aturan Al-Quran. Semuanya diatur gitu. Ya, ya. Katanya sih memang itu istri itu awalnya sih coba-coba lamanya enak juga katanya. Ya gitu. Iya. Karena setan. Coba yang ini coba yang ini itu kan dengan berbagai pria. Iya, iya. Tapi katanya ending-endingnya dia akhirnya merasa itu bersalah. Dan kalau merasa bersalah, benar-benar dia bersalah bukan hanya merasa, stop dong.
Harusnya. Kan dia bilang merasa bersalah. Baru merasa. Oke. Rubah kebiasaan itu. Rubah harus. Oke, katanya sudah sampai ngaku ke suaminya akhirnya. Nah ini membuat banyak yang single-single perempuan laki-laki jadi takut untuk menikah. Jangan-jangan kayak dia. Nah, ya gitu jadi. Belum tentu. Bagaimana tuh pasanganku berpaling karena bosan? Oke, dan ganti baru? Jangan lah. Apa tukar tambah? Jangan. Tukar guling. Tukar sama guling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siapa di antara Anda yang rumah tangga sudah 20 tahun ke atas ngacong? Oh, Masya Allah, hampir semua. Pertanyaan saya, ada nggak di batin Anda, di hati kecil Anda, merasa bosan dengan suami yang tiap hari ketemu dia nggak pernah ganti model? Bosan nggak? Tanya mah ada yang bosen gak? Ada yang pengen tuker tambah? Tuker guling kata Ipan. Ditukar sama guling. Bu, makanya orang menikah namanya berbulan madu. Apa maksudnya? Madunya pernikahan sekian bulan. Kesananya terserah orang berdua. Pernikahan milik berdua. Nggak ada bertahun madu. Bener nggak? Sekian bulan madunya pernikahan. Kesannya kita atur. Dan yang membuat kita kadang-kadang ada perasaan jenuh. Ketika belum menikah setan masuk ke dalam hati. Pengen buru-buru nikah, ingin memuaskan. Makanya kalau belum menikah dipegang aja ser. Nud. Apalagi naik motor sadalna nonggeng. Nempel dari atas ke bawah. Nyerosot. Ngageter. Ya Allah nikah 2 bulan, 3 bulan. Setan datang. Begitu doang ya. Biasa aja. Kenapa? Udah milik kita. Mau nungging, mau celentang, mau tengkurap, udah milik kita. Pergi keluar rumah. Yang itu lebih bohai, lebih gemoy, lebih montok, lebih menarik, lebih ganteng. Timbul keinginan, ya Allah beda amat sama laki gue. No, beda amat sama bini gue. Digoda setan, pengen mendapatkan itu. Berusaha mendapatkannya, benar-benar dapat, tetap aja bosan. Segitu doang. Itu dia. Makanya bagaimana kita mengatasi kebosanan dalam kita berumah tangga. Punten, saya hanya menyarankan, cari sesuatu yang menggairahkan dalam hidup. Cari sesuatu yang dulu menyenangkan ketika Anda berpasangan dengan dia sebelum menikah. Punten, misalnya. Dulu Anda menyukai golep. Ibu terang golep tuh. Rambutnya dikirkeun, mengkol syet. Nah, jambul. Namina naon eta golepnya. Oke. Dulu gue tertarik sama golepnya. Sekarang tiap liatin suami, liatin golepnya. Ternyata udah takibo. Ibu, Masya Allah tertarik dengan senyumnya. Kanan kiri botak. Apaan? Kaki botak. Ya, botak. Kan kebanyakan laki-laki 40 ke atas rata-rata takibo. Ya Allah, udah hilang tuh yang menarik. Ibu tertarik dulu dengan senyuman suami. Tiap suami senyum liatin. Ompong. Punten. Saya nggak bercanda, serius. Kan kalau ceramah sudah ada tanya jawab. Di alun-alun. Ngacun. Mama dosa nggak saya? Emang kenapa? Suami saya kalau ngajakin saya tolak. Emang kenapa? Bete. Punten. Ini nyata jamaah saya. Kenapa? Emang kenapa? Suatu ketika berhubungan badan, kami sedang menikmatinya. Lampu tidak dimatikan, ada yang 5 watt. Begitu saya nengok ke atas, suami saya ya Allah nggak pakai gigi palsu, giginya cuman ada. Cicing.
Jadi kata dia ilfil, langsung ilfil. Aki-aki. Jadi henteu aki-aki henteu. Ngan gitu we kan. Masya Allah. Dia bilang dosa nggak sama saya? Ya dosa. Tuh. Makanya mikir yang menyenangkan pasangan kita. Contoh. Saran saya nih ya. Kalau Anda mulai bete sama suami. Di kamar tuh pasangin neon yang 60 watt. Dengerin dulu belum ngerti. Makin terang dong, Bang. Yang 20 watt tuh nyerokong namin. Pasang. Jam 2 malam. Sebelum Anda tahajud, nyalakan tuh neon. Anda pandang tuh suami Anda dari pala sampai kaki. Pelan-pelan. Nggak cukup, balik deui. Minimal 3 kali. Pasti timbul rasa kasihan. Makanya di Quran tujuan pernikahan sakinah, mawadah, warahmah. Anda lihat. Ketika malam-malam. Habis Isya, Anda nonton TV. Suami di kursi. Saran saya, Anda mundur 3 meter. Di ubin. Orang udah mentok temboknya. Kalau gitu besok kursi pindahin. Mundur 3 meter. Duduk di ubin. Terus? Perhatikan suami Anda. Dari atas ke bawah. Ya Allah, laki gue kesiannya. Udah kisut. Udah tua. Ya Allah, batu. Bu, makanya ada tahapan. Sakinah, mawadah, warohmah. Kalau ada kejenuhan, sakinah sudah sirna. Kata Allah pernikahan bisa dipertahankan. Kenapa? Ada mawadah. Kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus. Mawadah sirna, kata Allah. Ada lagi rahmah. Sesuatu yang timbul perasaan kasihan ketika melihat pasangan punya kekurangan. Rahmah sirna. Selama orang yang rumah tangga berpegang kepada tali agama Allah. Kata Allah bisa dipertahankan. Kenapa? Ada amanat. Suami amanat dalam pelukan istrinya. Istri amanat dalam pangkuan suaminya. Makanya peganglah agama sampai datang kematian. Kebosanan bisa diminimalisir. Begitu. Oke. Siap. Yuk kita lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Yang ini mah kayak bolu apa? Bolu Bogor. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sutini dari Majlis Taklim At-Tauhid Taman Sari Bogor. Oke, Tini. Nanya mamah yuk. Ayo, Sutini. Mah, saya punya tetangga. Saya jadi terharu ya, Mah. Ini kisah nyata. Mereka rumah tangga udah puluhan tahun. Memang faktornya faktor ekonomi. Sampai si sang istri itu udah rela berkorban, dia bekerja. Membela demi anak-anaknya untuk bersekolah. Suatu ketika karena rumah tangganya sudah tidak aman lagi, akhirnya tidak kuat dan bercerai. Secara tidak langsung si suaminya itu lepas dari tanggung jawab. Dia lari ke kampung dia sendiri. Mudik lah. Ya, mudik ke kampung dia sendiri. Sampai di suatu saat si anaknya datang ke kampung bapaknya sendiri. Itu tidak diakui sama bapaknya. Gimana ya, dia itu mau minta pembayaran karena dia mau PKL waktu anaknya yang pertama itu udah SMK. Yang kedua adanya itu SD kelas 4 sama kelas 2 SD. Oke, pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya sang bapak tidak tanggung jawab Tidak terhadap nanya anaknya? sama saya pun semua orang tahu. Bapak ini dosa karena lepas tanggung jawab. Tapi kita emak, kan anak kita waktu bikin berdua, masa tega kita nggak usaha. Makanya perempuan kerja. Anda lihat bagaimana Siti Hajar. Anda lihat bagaimana Siti Hadijah. Anda lihat Ummu Salamah, Robiah Al-Adawiyah, Siti Aisyah, Asifah, dan semua perempuan-perempuan hebat zaman dulu. Makanya Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja kalian. Laki-laki perempuan wajib kerja. Memang Jadi bekerja. betul. Tapi punten.
Jangan nyalahkan dia nggak tanggung jawab sebagai suami. Nah lu sebagai emak nyari duit dong. Kita perempuan punya keinginan. Masa tega anak nggak sekolah? Masa tega anak nggak pakai baju baru? Masa tega anak nggak makan? Kita bekerja niat karena Allah, dijamin oleh Allah rezeki datang. Tuh, Alhamdulillah. 4.000 tahun yang lalu Siti Hajar begitu. Tapi kita sebagai ibu, kemana hati nurani Anda? Kemana otak Anda? Kenapa nggak nyari duit? Badan gede, tenaga punya. Nyalahin orang mah gampang. Tapi nanya apa action saya? Begitu. Oke, itu dosa-dosa sang bapak. Ya. Tapi anak yang jadi korban, ibu harus tanggung jawab juga tetap. Betul. Iya. Jadi sampai kapan tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah, makanya kita perempuan tetap wajib bekerja, berusaha. Jangan Anda bilang, kan kewajiban lelaki, Bu, doyan makan. Oh iyalah. Yang enak apa yang nggak enak? Enak. Cari duit banyak biar makan enak, begitu. Iya. Oke. Memang selama ini ibunya bekerja, Mas, sampai dia istilahnya kuli di rumah orang jadi pembantu. Tidak masalah jadi Ya. apapun, yang penting halal. Yang Oke. saya sekarang sedih sampai saya sekarang bercerita di hadapan mama. Yang saya sedih sampai sekarang ini anaknya nyusul ke kampung bapaknya. Itu tidak ya kan kalau kita normal gitu ya. Kan saya ketemu bilang, anak itu saya kita bilang kangen ayahnya gitu. yang dosa. Udah nggak ngebiayain, nggak ngaku anak, selesai kan? Oh udah, kita kerja. Mal Iya. tuh. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, Bu, ya. Iyalah ya. Memang kejadian gitu. Sabar. Oke, sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu sama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.